Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentino Matthew Tristan Pondra dari jurusan Digital Business Innovation dengan NIM 2802 424710. Seperti yang Anda lihat, saya akan mewawancarai salah satu perusahaan kopi yang lagi laris di Bandung, yaitu Kopi Warga. Dan fun fact-nya, Kopi Warga berasal dari petani kopi langsung. Dan salah satu owner dari Kopi Warga yaitu Binusian 2025 dari jurusan Creative Partnership. Menarik bukan? Jadi ayo berangkat. Jadi halo Binusian, perkenalkan nama saya Valentino Pondra dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu owner dari Kopi Warga. Jadi kali ini saya akan mewawancarai owner dari Kopi Warga, dan untuk pertanyaannya yang pertama, mungkin Ibu bisa jelaskan dari apa itu perusahaan Kopi Warga sih? Jadi si Kopi Warga itu dia coffee shop ya biasanya. Jadi kita tuh emang jualan kopi, tapi jualan kopinya tuh dari hulu sampai hilir, jadi dari kebun sampai dia bisa jadi end product ke customer. Oh, lalu untuk kopi, nama dari Kopi Warga sendiri itu diambil dari mana sih? Atau ide apa yang muncul sehingga bisa dapat nama Kopi Warga? Jadi kan si Kopi Warga itu kan awalnya mulai 2017 2017. Nah, awalnya kita tuh mulai di kebun dulu. Nah, di kebun itu terus kita tuh ngerasa kayak aduh sayang banget nilai value added-nya tuh kecil banget kalau di kebun. Kita kan cuma jualan mentahan gitu. Terus akhirnya ya udah 2018 September kita cobalah bikin kafe supaya si biji dari kebun kopinya tuh bisa jadi end product. Nah, ya udah akhirnya kenapa milih nama Kopi Warga, supaya karena menggambarkan simbiosis mutualisme antara si warga desa yang tadi aku ceritain di kebun sama warga kota yang beli kopi dari warga desa lagi lewat Kopi Warga, namanya Kopi Warga namanya. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa sih yang menjadi motivasi atau pemikiran Ibu untuk membangun bisnis ini? Ya yang tadi sih udah sempat kejawab ya di yang sebelumnya. Jadi emang karena ngerasa si kebun kopi ini menghasilkan biji kopi yang value added-nya nggak seberapa, ya udah kita olah lah supaya jadi end product. Nah, jadi motivasinya bikin si kafe Kopi Warga tuh supaya ya tadi si nilai kopi itu punya nilai lebih, nggak cuma sekedar jual biji kopi ke tengkulak aja gitu yang nilainya nggak seberapa. Makanya tagline-nya Kopi Warga itu dari warga untuk warga. Nah, itu untuk menggambarkan simbiosis mutualisme antara warga desa sama warga kota. Lalu apa sih jenis dari model bisnis ini? Jadi model bisnisnya Kopi Warga itu lebih ke socialpreneur ya. Jadi dia tuh ada membantu lingkungan juga, kayak tadi penghijauan hutan lewat kebun kopinya Kopi Warga, sama tapi tetap juga mencari profit lewat si kafenya. Makanya socialpreneur, jadi dia diantara mencari profit dan social enterprise. Lalu bagaimana Ibu bisa menganalisa atau melihat bahwa bisnis ini bisa berpeluang gitu? Waktu pas awal 2018 itu kan awalnya kita cuma trial doang ya. Jadi awalnya tuh trial dulu jualan biji kopi sama jual kopi manualan kayak kopi teduh, terus manual brew kayak gitu. Nah, terus setelah itu tuh sekitar bulan September 2018. Nah, sampai Desember tuh kita ngebaca animo masyarakat tuh responnya positif, terus mulai beralih orang-orang tuh jadi senang kopi yang tadinya ke kafe tupakan atau apa jadi ngopi gitu. Nah, yaudah akhirnya kita ngelihat dari trial 3 bulan itu ternyata peluangnya bagus, ya udah kita kembangin aja jadi si kafe Kopi Warga yang benar yang jualan kopi. Oh, sekarang juga kelihatan kan trennya orang kalau nongkrong yang ngopi. Kopi. Terus siapa aja sih menurut Ibu yang salah satu kompetitor yang memang berkesan gitu, yang bisa, ada nggak kompetitor yang bisa memberi Ibu pelajaran dalam berbisnis? Kompetitor ya, kalau kompetitor tuh khususnya aku tuh belajar dari First Crack. Ada namanya di Jakarta tuh First Crack Kopi. Terus kalau di Bandung itu ada Tritangtu, tapi itu dari sisi beans sama roastingnya. Tapi kalau dari sisi bisnisnya sih macam-macam ya, kayak maksudnya adaptasi dari macam-macam. Misalnya kalau yang deket banget sama Kopi Warga itu First Crack sih sebenarnya. Lalu jenis hak cipta apa sih yang dimiliki oleh bisnis ini? Kalau kopi sih nggak punya hak cipta ya, karena kan maksudnya semua orang bisa bisnis kopi. Jadi yang dipunyain sama Kopi Warga tuh lebih ke merek sih, kita punya hak cipta. Jadi mereknya kita pakein kalau Kopi Warga tuh nanti kita. Gimana kalau buat Ibu, berarti seberapa penting sih hak paten itu kan? Kopi Warga punya hak paten kan? Menurut Ibu seberapa penting sih hak paten itu? Kalau matenin merek sih penting ya, karena kan maksudnya biar nanti orang kalau misalnya mau bisnis yang serupa, atau misalnya kayak ada orang yang idean bikin kopi mau ngambil nama Kopi Warga tuh udah nggak bisa karena udah dikunci sama kita gitu. Nah, itu tuh kan maksudnya mungkin kalau pernah dengar kasus kayak geprek bensu kan, itu karena hak patennya nggak jelas kan akhirnya ke pengadilan. Karena padahal kan misalnya orang taunya bensu tuh
Ruben Onsu padahal Ya. Benny Sugiono gitu. Nah Benny Sugiono yang matenin, nah Ruben Onsu jadi nggak bisa pakai lagi hal itu. Makanya kita patenin si Kopi. Lalu untuk yang pertanyaan terakhir, mungkin bagaimana pendapat ibu atau pandangan ibu untuk kedepannya bisnis ini bakal seperti apa gitu? Kalau peluang sih, kalau misalnya baca ngelihat tren pasar ya, kalau opportunity jualan dalam bentuk kafe atau coffee shop tuh peluangnya masih banyak ya, masih gede. Maksudnya secara ceruk pasar juga masih banyak banget. Apalagi Indonesia tuh kan bonus apa ya, demografinya gede banget kan, dan usia-usia kayak mahasiswa dan sekarang kan banyak banget, dan itu tuh trennya mereka suka nongkrong dan ngopi. Tapi PR-nya tuh walaupun tren marketnya besar, gimana caranya kita bisa sebagai pebisnis mancing ikan di market yang besar itu. Nah caranya tuh ya inovasi, terus bikin produk yang sesuai sama pasar. Terus misalnya kalau marketnya suka produk A, ya gimana caranya si bisnis itu tuh mengadaptasi yang si market suka tuh apa, supaya relate sama demand yang ada. Guys, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya. Makasih Bu. Ya siap. Oke, kali ini saya sudah balik dari wawancara. Sekian dari video saya dan terima kasih.